Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cahaya Ilmu, tempat kita menggali kisah-kisah inspiratif dari Islam. Hari ini, kita akan membahas 10 orang terdekat Nabi Muhammad yang mendapat kabar gembira, dijamin masuk surga semasa hidup. Mereka bukan hanya orang-orang terdekat, tapi juga simbol perjuangan, iman, dan pengorbanan tertinggi. Mereka disebut langsung oleh Rasulullah dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Abu Dawud. Inilah bukti betapa luar biasa amalan mereka, hingga langit pun bersaksi. Mereka disebut sebagai Al-Asyarah Al-Mubasysyarun Bil Jannah, 10 orang yang diberi kabar gembira masuk surga. Bukan karena garis keturunan, bukan karena kekayaan, apalagi ketenaran, tapi karena hati yang bersih, tekad yang kuat, dan pengorbanan tanpa pamrih. Siapa saja mereka? Dan apa yang membuat mereka begitu istimewa? Mari kita mulai dari yang pertama. Abu Bakar Ash-Shiddiq. Abu Bakar Ash-Shiddiq, yang bernama asli Abdullah bin Abu Quhafah, adalah salah satu tokoh paling mulia dalam sejarah Islam. Ia lahir di Mekah sekitar tahun 573 Masehi dari suku Quraisy, dan berasal dari keluarga bangsawan terhormat. Sejak muda, Abu Bakar dikenal karena akhlaknya yang luhur, jujur, dan terpercaya. Ia adalah pedagang sukses dan sangat dihormati masyarakat Mekah. Abu Bakar adalah laki-laki dewasa pertama yang memeluk Islam. Ia langsung menerima dakwah Nabi Muhammad tanpa ragu, dan inilah yang membuat Rasulullah memberinya julukan Ash-Shiddiq, yang berarti yang membenarkan. Ia termasuk sahabat yang paling banyak berkontribusi dalam menyebarkan Islam. Melalui dakwahnya, banyak tokoh besar seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, dan Zubair bin Awam masuk Islam. Abu Bakar adalah sahabat yang paling setia. Ia menemani Rasulullah dalam berbagai keadaan sulit, termasuk perjalanan hijrah ke Madinah, di mana ia mempertaruhkan nyawanya demi melindungi Nabi. Ketika Rasulullah wafat, banyak kaum muslimin terguncang. Namun Abu Bakar berdiri tegar dan berkata, "Barang siapa menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah wafat. Tetapi barang siapa menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Hidup dan tidak akan pernah mati." Kata-kata ini menenangkan kaum muslimin dan menunjukkan kebesaran imannya. Setelah wafatnya Rasulullah, Abu Bakar diangkat sebagai khalifah pertama. Ia memimpin umat Islam dengan keadilan dan kebijaksanaan selama 2 tahun lebih. Dalam masa kepemimpinannya, ia memerangi kaum murtad dan nabi palsu dalam perang Riddah. Ia memulai menyusun Al-Quran agar tidak hilang, karena para hafidz banyak gugur di medan perang. Ia mengutus pasukan ke negeri-negeri luar, termasuk Bizantium dan Persia, membuka jalan bagi perluasan Islam. Abu Bakar wafat pada tahun 634 Masehi atau 13 Hijriah dalam usia sekitar 63 tahun dan dimakamkan di samping makam Rasulullah di Madinah. Sebelum wafat, ia menunjuk Umar bin Khattab sebagai khalifah selanjutnya, menunjukkan kebijaksanaannya dalam menjaga stabilitas umat. Di urutan kedua ada Umar bin Khattab. Umar bin Al-Khattab bin Nufail Al-Adawi berasal dari suku Quraisy, sama seperti Rasulullah. Ia lahir di Mekah sekitar tahun 584 Masehi. Sebelum masuk Islam, Umar dikenal sebagai seorang pemuda yang kuat, tegas, dan sangat menentang ajaran Nabi Muhammad. Namun justru karena kekuatan dan ketegasannya itulah, Islam mendapatkan penolong yang luar biasa setelah masuk Islam. Kisah keislaman Umar sangat terkenal. Awalnya, ia berniat membunuh Nabi Muhammad karena marah terhadap dakwah Islam. Tapi dalam perjalanannya, ia diberitahu bahwa adiknya, Fatimah, telah lebih dahulu masuk Islam. Ketika Umar masuk rumah Fatimah, ia mendengar ayat-ayat Al-Quran dari surat Taha dan hatinya tersentuh. Setelah itu, Umar langsung pergi ke rumah Arkam, tempat Rasulullah dan para sahabat berkumpul, dan menyatakan keislamannya. Masuknya Umar menjadi titik balik penting, karena ia mulai mendakwahkan Islam secara terbuka, berbeda dengan sebelumnya yang sembunyi-sembunyi. Rasulullah bersabda,
Sesungguhnya Allah menjadikan Islam kuat melalui Umar bin Khattab. Hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah memberi Umar julukan Al-Faruq, yang berarti pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Umar dikenal sangat tegas dalam membela kebenaran, baik terhadap musuh, bahkan terhadap dirinya sendiri. Setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar diangkat menjadi khalifah kedua. Ia memimpin selama 10 tahun dari 634 sampai 644 Masehi, dan dikenal sebagai pemimpin yang adil, sederhana, dan penuh kepedulian. Beberapa pencapaian besar Umar sebagai khalifah: ekspansi Islam besar-besaran keluar Jazirah Arab, dari wilayah Persia, Syam, Suriah, Mesir, dan Irak ditaklukkan. Administrasi negara diperbaiki, termasuk pembentukan sistem keuangan, pengadilan, pasukan, dan sistem kalender Hijriah. Ia juga menetapkan kesejahteraan sosial, termasuk tunjangan bagi anak-anak dan orang miskin. Umar sangat menjaga amanah. Ia sering menyamar malam hari untuk memeriksa kondisi rakyat. Ia bahkan rela mengangkat karung di punggungnya demi membantu rakyat miskin. Salah satu kisah terkenal adalah saat seorang Yahudi mengadu karena dizalimi oleh seorang Muslim. Umar sendiri yang menjadi hakim, dan ketika ternyata Muslim itu bersalah, Umar menjatuhkan hukuman padanya tanpa pandang bulu. Ia bahkan tidak segan menegur para gubernurnya jika mereka berlaku zalim. Pada tahun 644 Masehi, saat sedang sholat subuh di Masjid Nabawi, Umar ditikam oleh seorang Majusi bernama Abu Luluah. Ia wafat beberapa hari kemudian dan dimakamkan di samping Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Ketiga, Utsman bin Affan. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abil Ash bin Umayyah. Ia berasal dari Bani Umayyah, salah satu kabilah bangsawan Quraisy. Lahir di Mekah sekitar tahun 576 Masehi, Utsman adalah seorang pedagang sukses, cerdas, dan sangat pemalu namun berhati lembut. Sebelum masuk Islam, ia sudah dikenal sebagai orang yang jujur dan disukai banyak orang. Utsman termasuk orang terawal yang masuk Islam setelah diajak oleh sahabat dekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Ia termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Rasulullah sangat menyayangi Utsman. Ia bahkan menikahkan 2 putrinya dengan Utsman secara bergantian, Ruqayyah, lalu setelah wafatnya Ruqayyah, Ummu Kultsum. Karena itulah, Utsman diberi gelar Dzun-Nurain, pemilik 2 cahaya. Kedermawanan Utsman. Utsman bin Affan dikenal sebagai sahabat yang sangat dermawan. Beberapa kisah luar biasa tentang sedekahnya antara lain: saat kaum muslim kekurangan air di Madinah, ia membeli sumur raumah dari seorang Yahudi dan mewakafkannya untuk umat. Dalam perang Tabuk, Utsman menyumbangkan 1000 unta lengkap dengan perlengkapannya untuk pasukan muslim. Ia juga membiayai berbagai keperluan negara dengan hartanya sendiri, tanpa berharap balasan duniawi. Setelah Umar bin Khattab wafat, Utsman diangkat menjadi khalifah ketiga. Masa pemerintahannya berlangsung selama 12 tahun antara 644 hingga 656 Masehi, terlama di antara Khulafaur Rasyidin. Dalam masa kekuasaannya, Islam meluas ke wilayah Afrika Utara, Siprus, dan wilayah Kekaisaran Bizantium. Ia mengkodifikasi dan membukukan Al-Quran dalam satu mushaf resmi, Mushaf Utsmani, untuk mencegah perbedaan bacaan yang tersebar di berbagai wilayah. Di masa itu ekonomi negara stabil dan makmur. Namun, karena masa pemerintahannya panjang dan banyak wilayah Islam bertambah, tantangan pun meningkat, termasuk munculnya fitnah dan pemberontakan. Pada akhir masa pemerintahannya, muncul kelompok-kelompok yang menyebarkan hasutan. Meski Utsman tahu ada yang ingin membunuhnya, ia menolak melawan dengan kekerasan, karena tak ingin menumpahkan darah sesama muslim. Akhirnya, pada usia 82 tahun, Utsman dibunuh di rumahnya saat sedang membaca Al-Quran. Ia wafat dalam keadaan syahid dan tetap memegang mushaf. 4. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah putra Abu Talib, paman Nabi Muhammad. Ia berasal dari Bani Hashim,
suku terhormat di kalangan Quraisy. Lahir di Mekah sekitar tahun 600 Masehi, Ali adalah anak pertama yang memeluk Islam dari kalangan anak-anak. Ia dibesarkan dalam rumah Nabi sejak kecil. Ali adalah sepupu sekaligus menantu Rasulullah, menikahi putri beliau, Fatimah Az-Zahra, dan darinya lahir Hasan dan Husain, cucu kesayangan Nabi. Keberanian dan kecerdasan Ali terkenal sebagai pemuda paling pemberani di kalangan sahabat. Dalam Perang Badar, Uhud, Handak, dan banyak pertempuran lainnya, Ali selalu berada di garis depan. Dalam Perang Handak, Rasulullah bersabda tentang Ali setelah ia mengalahkan jagoan Quraisy, Amr bin Abd Wud. Seluruh keimanan menghadapi seluruh kekufuran. Hadis riwayat Hakim. Selain pemberani, Ali juga sangat cerdas dan fasih bicara. Ia terkenal dalam ilmu fikih, bahasa Arab, dan hikmah. Banyak ucapan-ucapan beliau menjadi mutiara hikmah hingga hari ini. Menjadi khalifah. Setelah wafatnya Utsman bin Affan, kaum muslimin membayat Ali sebagai khalifah keempat. Ia memimpin di masa yang penuh dengan ujian dan fitnah besar, termasuk Perang Jamal antara pasukan Ali dan pasukan Aisyah, Talhah, dan Zubair. Perang Siffin antara pasukan Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Munculnya kelompok Khawarij yang memberontak terhadap kepemimpinannya. Ali tetap berusaha menyatukan umat dan menghindari pertumpahan darah. Namun kondisi politik dan perpecahan membuat tugasnya sangat berat. Ali menjalani kehidupan sangat sederhana. Ia tidak memperkaya diri sebagai pemimpin. Ia terkenal adil, tegas terhadap kezaliman, dan dekat dengan rakyat. Pernah suatu hari Ali mengajukan perkara di pengadilan, dan hakim memanggilnya dengan penuh hormat. Ali justru menegur, karena ingin keadilan ditegakkan tanpa keberpihakan, meskipun ia adalah khalifah. Wafatnya Ali pada tahun 661 Masehi atau 40 Hijriah. Ali dibunuh oleh seorang Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam saat akan melaksanakan sholat subuh di Masjid Kufah. Ia wafat sebagai syahid dan dimakamkan di Najaf, Irak. 5. Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah berasal dari Bani Taim, salah satu kabilah Quraisy yang terpandang. Ia lahir di Mekah sekitar tahun 594 Masehi. Sebelum masuk Islam, Talhah adalah seorang pedagang yang sukses, dikenal cerdas dan cepat tanggap. Ia termasuk sahabat yang pertama masuk Islam, atas ajakan sahabatnya, Abu Bakar As-Siddiq, bahkan sebelum Rasulullah berdakwah secara terbuka. Keberanian dalam Perang Uhud. Talhah dikenal sebagai sahabat pemberani dan pelindung Rasulullah. Salah satu momen paling mengharukan terjadi saat Perang Uhud. Ketika kaum muslim terdesak dan banyak pasukan lari, Talhah berdiri melindungi Rasulullah dengan tubuhnya sendiri. Ia menangkis serangan musuh, bahkan terkena lebih dari 70 luka, terkena panah, sabetan pedang, dan tombak demi mempertahankan Nabi. Sampai Rasulullah bersabda, "Barang siapa ingin melihat seorang syahid berjalan di muka bumi, maka lihatlah Talhah bin Ubaidillah." Hadis riwayat Tirmidzi. Karena jasanya yang luar biasa di Perang Uhud, ia mendapat gelar Talhah al-Khair, Talhah yang baik, Talhah al-Fayyad, Talhah yang dermawan, Talhah al-Jud, Talhah yang pemurah. Talhah juga terkenal sangat dermawan. Hartanya yang melimpah ia infakkan di jalan Allah tanpa ragu. Ia sering membantu fakir miskin, janda, dan anak yatim. Suatu ketika ia memperoleh uang sangat banyak, lalu membagikan semuanya dalam satu malam, karena tak ingin tidur dalam keadaan menyimpan harta yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Talhah ikut dalam semua peperangan besar bersama Rasulullah kecuali Perang Badar, karena saat itu ia diutus oleh Nabi dalam misi intelijen. Setelah wafatnya Nabi, Talhah tetap aktif mendukung kepemimpinan Islam. Namun saat terjadi fitnah besar di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, Talhah ikut terlibat dalam Perang Jamal bersama Aisyah dan Zubair bin Awam. Ketika menyadari bahwa konflik ini bisa membawa perpecahan, Talhah menarik diri dari pertempuran, tetapi sayangnya ia terkena panah dan gugur sebagai syahid. Talhah wafat pada tahun 36 Hijriah atau 656 Masehi
dalam usia sekitar 62 tahun. Ia dimakamkan di Basrah. 6. Zubair bin Awam. Zubair bin Awam bin Khuwailid berasal dari suku Quraisy Bani Asad. Ia adalah sepupu Rasulullah, karena ibunya adalah Syafiah binti Abdul Muttalib, bibi Nabi. Zubair lahir sekitar tahun 594 Masehi di Makkah. Masuk Islam sejak remaja. Zubair termasuk dari kelompok sahabat awal, bahkan anak pertama yang mengangkat senjata demi membela Rasulullah. Zubair memeluk Islam dalam usia sekitar 15 tahun. Karena keislamannya, ia disiksa keras oleh pamannya sendiri agar murtad. Namun Zubair tetap tegar dan tidak goyah. Salah satu kisah menggetarkan. Ketika terdengar kabar bahwa Rasulullah diserang di Makkah, Zubair langsung menghunus pedang dan bergegas membela Nabi. Saat itu, usianya masih sangat muda. Inilah sebab beliau dijuluki orang pertama yang menghunuskan pedangnya di jalan Allah. Zubair dikenal sebagai panglima gagah berani dan singa di medan perang. Ia ikut dalam seluruh pertempuran besar bersama Rasulullah, Perang Badar, Uhud, Khandaq, dan lainnya. Di Perang Uhud, ia termasuk pasukan yang tetap bertahan mendampingi Nabi saat banyak pasukan Muslim porak-poranda. Dalam Perang Yarmuk, Zubair memimpin pasukan dengan gagah berani. Ia bahkan melompati pagar benteng musuh sendirian untuk membuka jalan bagi pasukan Muslim. Zubair adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin surga. Rasulullah bersabda, "Setiap nabi memiliki hawari, pengikut setia, dan hawariku adalah Zubair bin Awam." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ia sangat setia kepada Nabi dan keluarganya. Ia menikah dengan Asma binti Abu Bakar, saudari Aisyah dan putri Abu Bakar As-Siddiq. Dari pernikahan ini lahirlah Abdullah bin Zubair, salah satu pejuang besar generasi tabi'in. Setelah Rasulullah wafat, Zubair tetap aktif dalam urusan umat. Namun saat muncul fitnah di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, Zubair ikut dalam Perang Jamal bersama Aisyah dan Talhah bin Ubaidillah. Namun, ketika mendengar sabda Nabi dari Ali yang mengingatkan bahwa mereka akan menghadapi fitnah, Zubair langsung menarik diri dari pertempuran demi menghindari pertumpahan darah antar sesama Muslim. Sayangnya, saat ia sedang mundur, seorang pemberontak bernama Amr bin Jarmus membunuhnya secara licik. Zubair gugur sebagai syahid tahun 36 Hijriah. Urutan ke-7, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Ia lahir sekitar tahun 580 Masehi dari suku Quraisy, Bani Zuhrah, sama dengan suku ibu Nabi, Aminah binti Wahb. Nama aslinya adalah Abdul Ka'bah. Namun setelah masuk Islam, Rasulullah mengganti namanya menjadi Abdurrahman, hamba Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Abdurrahman bin Auf termasuk sahabat awal yang memeluk Islam berkat dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Ia ikut hijrah ke Habasyah dan kemudian ke Madinah. Dalam masa-masa sulit itu, ia tetap teguh dan sabar. Ia terkenal bukan hanya karena kekayaan, tetapi karena iman dan akhlaknya yang luhur. Kedermawanan yang luar biasa. Meski awalnya hijrah ke Madinah dalam keadaan miskin, Abdurrahman bin Auf bangkit dari nol. Ia menolak bantuan materi dari kaum Ansyar dan berkata, "Tunjukkan padaku di mana pasar." Dengan kerja keras dan kejujuran, ia kembali menjadi pedagang sukses. Tapi yang paling menakjubkan, harta yang ia miliki tidak pernah menempel di hatinya. Beberapa contoh kedermawanannya: menyumbang 500 ekor kuda untuk jihad fi sabilillah, memberi 1.500 unta yang penuh muatan makanan untuk umat Islam. Ketika rombongan dagangnya datang ke Madinah dengan 700 unta, ia sedekahkan seluruhnya karena teringat sabda Nabi bahwa ia akan masuk surga merangkak karena hisab hartanya. Ia ingin hartanya ringan di akhirat. Kesetiaan dan peran dalam Islam. Abdurrahman bin Auf ikut serta dalam semua peperangan besar, termasuk Badar, Uhud, dan Tabuk. Dalam Perang Uhud, ia mengalami luka parah, bahkan sebagian giginya patah,
namun tetap maju ke medan perang. Ia juga dipercaya oleh Rasulullah dalam banyak hal penting, termasuk sebagai penulis perjanjian dan pemimpin delegasi. Setelah wafatnya Rasulullah, ia menjadi penasehat utama para khalifah, mulai dari Abu Bakar hingga Umar bin Khattab. Ketika Umar akan wafat, ia menunjuk Abdurrahman sebagai salah satu dari 6 anggota tim syura penentu khalifah berikutnya. Dalam sidang itu, Abdurrahman memilih Utsman bin Affan setelah berkonsultasi luas dengan umat. Abdurrahman bin Auf wafat pada tahun 32 Hijriah atau 652 Masehi di Madinah dalam usia sekitar 72 tahun. Ia dimakamkan di Baqi, dekat makam para sahabat besar lainnya. Sebelum wafat, ia berwasiat memberi harta yang sangat besar untuk keluarga para syuhada perang Badar, membebaskan ratusan budak, mewariskan kekayaan yang nilainya luar biasa, namun semua didapat dari jalan halal dan dibagi dengan adil. 8. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah satu sahabat yang pertama masuk Islam. Ia memeluk Islam saat masih sangat muda, sekitar umur 17 tahun, melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Ia berasal dari suku Quraisy Bani Zuhrah, suku yang sama dengan ibu Nabi. Sa'ad adalah sepupu Rasulullah dari pihak ibu dan salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Ia adalah anak muda pertama yang memanah di jalan Allah. Ketika masih remaja, Sa'ad menjadi orang pertama yang menumpahkan darah musuh dalam Islam dan orang pertama yang memanah musuh demi membela Rasulullah. Dalam perang Uhud, saat kaum muslim terdesak, Sa'ad terus berdiri kokoh melindungi Rasulullah dengan panahnya. Nabi sampai berkata, "Panahlah, Sa'ad, panahlah. Semoga Allah menolongmu. Semoga Allah melindungimu." Hadis riwayat Bukhari. Doa Nabi ini membuat panahan Sa'ad selalu tepat sasaran, dan doanya menjadi mustajab, manjur, sepanjang hidupnya. Sa'ad dikenal sebagai orang yang doanya selalu dikabulkan. Rasulullah pernah bersabda, "Ya Allah, kabulkanlah doa Sa'ad apabila ia berdoa kepadamu." Bahkan suatu ketika, ada seseorang yang menuduh Sa'ad secara tidak adil. Sa'ad langsung berdoa, dan Allah membinasakan orang itu secara ajaib, menunjukkan bahwa doa Sa'ad bukan main-main. Setelah Rasulullah wafat, Sa'ad berperan besar dalam penaklukan wilayah Persia di masa Khalifah Umar bin Khattab. Ia menjadi panglima utama dalam Perang Qadisiyah, salah satu pertempuran terbesar dalam sejarah Islam, melawan pasukan Persia yang sangat besar. Dengan strategi jitu, pasukan Muslim di bawah Sa'ad berhasil mengalahkan Kekaisaran Persia dan membuka jalan bagi Islam masuk ke Irak dan Persia. Kemudian, ia memimpin pembangunan kota Kufah yang menjadi pusat pemerintahan dan ilmu. Meski memiliki kekuasaan besar dan berhasil dalam militer, Sa'ad tetap hidup sederhana. Ia terkenal tidak pernah sombong, tidak mengejar jabatan, dan tidak mencampuri fitnah politik setelah wafatnya Utsman bin Affan. Ketika terjadi konflik antara Ali dan Muawiyah, Sa'ad memilih untuk tidak berpihak dan menghindari pertumpahan darah demi menjaga kesatuan umat. Sa'ad bin Abi Waqqas wafat pada tahun 55 Hijriah atau 675 Masehi di usia sekitar 80 tahun. Ia adalah sahabat terakhir yang wafat dari 10 orang yang dijamin surga. Ia dimakamkan di Baqi, Madinah. 9. Said bin Zaid. Said bin Zaid bin Amr bin Nufail berasal dari kabilah Quraisy Bani Adi, kabilah yang sama dengan sahabat Umar bin Khattab. Ia lahir di Makkah sebelum kenabian, dari keluarga yang sangat mulia. Ayahnya, Zaid bin Amr, adalah seorang Hanif, pengikut agama Nabi Ibrahim yang menolak menyembah berhala dan dikenal mencari agama yang benar sebelum datangnya Islam. Zaid wafat sebelum Islam diturunkan, namun Rasulullah menyebutnya sebagai orang yang akan dibangkitkan sebagai umat yang satu. Said bin Zaid adalah sahabat awal yang masuk Islam, bahkan sebelum Nabi berdakwah secara terbuka.
Ia masuk Islam bersama istrinya, Fatimah binti Khattab, adik dari Umar bin Khattab. Fakta menariknya adalah, ketika Umar bin Khattab masih memusuhi Islam, ia datang ke rumah Said dan Fatimah karena mendengar kabar mereka sudah masuk Islam. Saat itu terjadi peristiwa menegangkan, yang akhirnya justru menjadi jalan masuk Islamnya Umar, setelah ia membaca lembaran Al-Quran dari surah Taha yang ada di rumah Said. Jadi, Said dan Fatimah adalah pasangan yang mengantar Umar masuk Islam, yang kelak menjadi salah satu tonggak kekuatan umat. Said bin Zaid ikut dalam banyak peperangan penting, termasuk Perang Yarmuk dan pertempuran lainnya di Syam. Ia berperang dengan gagah, tanpa banyak bicara, dan lebih memilih berada di garis depan daripada dikenal orang. Dalam Perang Yarmuk, ia memimpin pasukan dan berjihad dengan semangat, memperluas wilayah Islam ke wilayah Romawi Timur. Said hidup dengan zuhud dan tidak mencintai dunia. Ia tidak mencari jabatan, tidak mengejar popularitas, dan lebih memilih hidup tenang. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, Said ditunjuk sebagai gubernur Damaskus. Namun, ia segera mengundurkan diri karena lebih memilih beribadah dan menghindari tanggung jawab dunia yang berat. Ia memiliki sikap amanah dan doa mustajab. Suatu ketika, seorang wanita menuduh Said secara zalim karena persoalan tanah. Said berkata, "Ya Allah, jika wanita ini berdusta, butakan matanya dan jadikan kuburannya di rumahnya." Tak lama kemudian, wanita itu benar-benar menjadi buta dan meninggal di rumahnya. Orang-orang menyaksikan bahwa doa Said dikabulkan, seperti para sahabat utama lainnya yang doanya mustajab. Said bin Zaid wafat pada tahun 51 Hijriah, atau sekitar 671 Masehi dalam usia sekitar 70 tahun. Ia wafat di luar Madinah, dan jenazahnya dibawa ke Madinah untuk dimakamkan di Baqi, dekat para sahabat lainnya. 10. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Nama lengkapnya adalah Mir bin Abdullah bin Al-Jarrah, dikenal dengan panggilan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ia berasal dari suku Quraisy Bani Al-Harits, suku yang terpandang di Makkah. Abu Ubaidah lahir sekitar 40 tahun sebelum Hijriah, atau sekitar 583 Masehi. Ia termasuk sahabat yang masuk Islam sangat awal, yakni satu dari 10 orang pertama yang masuk Islam melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Ubaidah adalah sosok yang sangat jujur, tenang, dan bisa dipercaya. Sifat-sifat inilah yang membuat Rasulullah berkata, "Sesungguhnya setiap umat memiliki orang kepercayaan, dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ia bukan orang yang banyak bicara, tidak mencari ketenaran, dan sangat menjunjung tinggi amanah. Kisah menggetarkan adalah memilih Allah di atas segalanya. Dalam Perang Badar, Abu Ubaidah menghadapi kenyataan pahit. Ia harus berhadapan dengan ayah kandungnya yang memusuhi Islam. Ia berusaha menghindari pertempuran dengan ayahnya, namun si ayah terus mengejarnya. Akhirnya, Abu Ubaidah membunuh ayahnya dalam duel demi mempertahankan Islam. Allah menurunkan ayat, "Engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, saling berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, walaupun mereka adalah ayah, anak, saudara atau keluarga mereka sendiri." Surah Al-Mujadilah ayat 22. Menurut para mufasir, ayat ini turun tentang Abu Ubaidah. Abu Ubaidah adalah panglima militer yang jenius dan tawadhu. Di masa Khalifah Umar bin Khattab, ia diangkat menjadi panglima tertinggi pasukan Muslim dalam penaklukan Syam, wilayah Suriah, Palestina, Lebanon, Yordania. Ia memimpin Perang Yarmuk, salah satu pertempuran terbesar Islam melawan Kekaisaran Romawi Timur. Dengan izin Allah, pasukannya menang gemilang. Meski menjadi panglima tertinggi, Abu Ubaidah tetap hidup sederhana, bahkan tidak ingin diketahui bahwa ia adalah pemimpin. Ketika Umar datang ke Syam dan ingin melihat rumah Abu Ubaidah,
Ia hanya menemukan rumah kosong tanpa perabot, hanya tikar dan kendi air. Umar menangis dan berkata, "Semua orang telah mengubah dunia, kecuali engkau, wahai Abu Ubaidah." Pada tahun 18 Hijriah, terjadi wabah taun, penyakit menular, di Syam. Abu Ubaidah yang saat itu menjadi gubernur, menolak meninggalkan rakyatnya, meskipun Umar menyuruhnya kembali ke Madinah untuk diselamatkan. Ia memilih tetap bersama rakyatnya dan akhirnya meninggal karena wabah dalam usia sekitar 58 tahun. Ia wafat sebagai syahid dan dimakamkan di wilayah Yordania saat ini. Masya Allah, mereka bukan hanya sahabat Nabi, tapi juga orang-orang yang hidupnya penuh pengorbanan, keimanan, dan keteguhan hati. Bukan karena darah, bukan karena kekayaan, tapi karena keikhlasan dan perjuangan mereka. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana dengan kita? Apakah kita siap menjadi calon penghuni surga berikutnya? Jika suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan share video ini jika kamu merasa terinspirasi. Subscribe juga agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah Islam yang menggugah hati lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.